Halo semuanya, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas yang tadi video di awal. Sebelumnya saya turut berduka cita untuk keluarga korban atas terjadinya kecelakaan maut di Bekasi, yang katanya di situ 10 orang tewas ya. Nah, di sini saya akan membahas hukuman apa sih yang bisa dijatuhkan kepada si supir pengendara truk menurut hukum ya. Nah, di sini apakah perdamaian, dengan adanya perdamaian maka menggugurkan suatu hukum? Itu tidak bisa ya, karena kecelakaan yang menyebabkan kematian orang itu kan merupakan suatu kelalaian, itu merupakan suatu hukum pidana dan diatur dalam pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di situ saya bacakan dulu ya. Yang pasal satunya, berkendara lalai yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang, pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 1 juta. Pasal yang kedua, berkendara lalai yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta. Lalu di pasal 3-nya, berkendara lalai yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 juta. Dan yang pasal keempat, dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta. Jadi dengan adanya suatu perdamaian, misalnya supirnya atau perusahaannya melakukan perdamaian, tapi itu tidak menghilangkan kasus pidananya, supirnya atau pelakunya tetap dipidana dengan pasal 310 tersebut. Nah, ini juga termasuk di dalam pasal 359 KUHP yang menyatakan barang siapa karena kesalahannya atau kelalpaannya menyebabkan orang lain mati dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Jadi begitu ada kecelakaan terjadi, jeger, ada orang meninggal, supirnya tidak lepas dari hukuman ya, hukum pidana. Jadi dia bisa dikenakan pidana, bisa disidang nanti di pengadilan, dan dia bisa dipidana sesuai dengan keputusan hakim nanti. Kalau saya dulu pernah ada kasus juga seperti itu, supirnya dipidana 2 tahun. Jadi dia mempertanggungjawabkan. Nah, tapi dengan adanya misalnya dia mempunyai tekad baik nih untuk mempertanggungjawabkan kelalaian tersebut kepada keluarga korban, maka tidak perlu adanya gugatan perbuatan melawan hukum karena tuntutan perdata ya. Jadi kalau misalnya ada itikat baik dari si perusahaan atau supir untuk mengganti segala kerugian, misalnya pengobatan segala macam, maka tuntutan terhadap hukum perdata tidak perlu karena sudah ada pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi kalau misalnya tidak ada itikat baik dari perusahaan atau dari pelaku, maka dapat dituntut hukum perdata karena dia termasuk ke dalam pasal 1367 KUH Perdata yang mengatakan seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Majikan dan orang-orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayanan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan pada orang-orang itu. Jadi kelalaian yang kecelakaan yang jadi atas kelalaian supir itu menjadi tanggung jawab perusahaan juga. Jadi sarannya sih perusahaan tuh mempunyai etikat baik untuk meminta meminta maaf yang pasti dan melakukan pertanggungjawaban secara material, memberikan santunan untuk pengobatan, untuk penguburan misalnya. Jadi itu akan menghilangkan tuntutan perdata nantinya karena kita sudah mempunyai etikat baik untuk berdamai dengan korban kecelakaan. Nah, kalau yang kemarin yang di kecelakaan lalu lintas di Bekasi itu Bekasi ya. Iya, di Bekasi itu sih itu ya karena lembrong katanya. Nih, saya kasih lihat nih videonya nih.
Dia itu kan menabrak halte di depan sekolah, jadi mengakibatkan ya orang-orang, anak-anak kecil ya, pokoknya 7 orang katanya, 7 orang masih anak-anak, karena itu depan sekolah. Mengerikan sih. Seperti itu jadi pembahasannya. Jadi supir yang menabrak dikenakan pidana, dan alangkah baiknya perusahaan mempunyai etikat baik untuk memberi ganti rugi, sehingga nanti tidak akan timbul suatu gugatan perdata gitu, karena adanya etikat baik, adanya perdamaian, sehingga diberikan sesuai lah dengan kehilangannya. Seperti itu ya, singkat aja penjelasan saya tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang. Seperti itu. Thank you udah nonton vlog saya. Jangan lupa di like, subscribe, and see you di vlog selanjutnya. Bye bye.